Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ini adalah inti dari agama Linglong mereka. Kuil ini ditutupi dengan formasi terlarang dalam jumlah yang tidak diketahui. Tapi sekarang, seseorang diam-diam menyelinap masuk. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Di luar kesadaran naluriah yang diasah oleh bertahun-tahun berkelahi dan berkelahi, Su Wenzu mengangkat tangannya dan melemparkan gadis cantik yang dipeluk ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, sosoknya yang tergeletak di tanah mundur dengan keras, memegang tombak pendek emas di masing-masing tangannya. Kekuatan tahap akhir negeri ajaib meledak. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Melihat ke aula, di mana mungkin ada sosok jubah hijau yang muncul dari udara tipis. Hilang. Apakah ini halusinasi? Pop, puff. Gadis-gadis cantik itu jatuh ke tanah, mengerang kesakitan, dan mereka semua bingung. Puan, Anda. Seorang gadis cantik mengangkat kepalanya mengeluh, baru saja akan mengatakan sesuatu. Segera, matanya bulat, kulit kepalanya mati rasa, dan dia berteriak, di belakang. Si Anggong ada di belakangmu. Kulit kepala Su Wenzu mati rasa, dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Tangannya yang memegang tombak emas menusuk ke belakang dengan keras. Tetapi pada saat ini, lehernya dicengkeram erat oleh tangan besar, dan taoismenya dipenjara oleh kekuatan yang mendominasi dan ganas, sehingga pukulan yang dia tikam ke belakang mengikutinya menjadi lemah dan tidak berdaya. Ada yang ingin kukatakan, apa yang kamu lakukan? Su Wenzu berteriak. Rao adalah karena dia telah bertarung berkali-kali, dan pada saat ini dia merasa panik dan panik. Menyusui tengah malam, pinjam kepala barang saja, semoga terpenuhi. Saat suara acuh tak acuh terdengar, leher Su Wenzu patah, dan kepalanya dipenggal. Darah menyembur seperti air terjun. Sampai dia meninggal, Su Wenzu tidak bisa melihat dengan jelas wajah lawannya, atau asal-usul lawannya, dan bagaimana dia diam-diam memasuki agama ilahi Linglong mereka. Wajahnya yang tampan penuh dengan keengganan. Dan gadis-gadis cantik itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan menjerit. Di mata mereka, pemuda berjubah hijau itu seperti hantu yang datang dan pergi tanpa jejak, dan dalam pernyataan yang meremehkan, dia memenggal kepala pendeta kedua Su Wenzu, yang terlalu menakutkan. Kalian terlalu berisik. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Jubah berlengan. Pedang menyapu aula. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan kabut berdarah memenuhinya. Sosok Su Yi telah menghilang di aula. Di waktu berikutnya, adegan serupa terjadi di tempat-tempat di mana tokoh-tokoh besar Dewa Linglong tinggal. Satu demi satu kepala berdarah dibawa pergi malam ini. Di aula leluhur yang terbuat dari perunggu, lampunya terang dan cahaya serta bayangannya bergoyang. Di tengah aula leluhur, ada patung dewa setinggi 9 kaki. Patung ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, 3 kepala, 1 dengan mata yang baik, 1 dengan wajah dan taring hijau, dan kepala tengah menunjukkan penampilan wanita yang cantik dan mempesona. Dan masing-masing dari 6 lengan itu memegang matahari hitam besar. Yang paling aneh adalah patung itu tidak memiliki kaki, tetapi tubuh ular, ditutupi dengan sisik berwarna darah yang aneh dan padat. Dengan cahaya lilin, patung setinggi 9 kaki itu bermandikan warna misterius dan misterius. Di depan patung terdapat meja persembahan. Sebuah lampu tulang dan persembahan lainnya berdiri di seberang meja persembahan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah abu-abu, memegang tempayan penuh darah di kedua tangannya, menuangkan ke dalam lampu tulang putih. Sampai darah di dalam toples habis, pria berbaju abu-abu itu mundur 2 langkah dan meletakkan toples itu di satu sisi, sementara dia berlutut di tanah, terlihat saleh dan fanatik, dengan hormat memuja Koutao. Gunakan sepenuhnya kekuatan, Bone Magic Lamp, untuk menerangi simpul ruang di sungai panjang ruang dan waktu, dan pada saat itu, Anda akan dapat memimpin putra dewa ke dunia abadi. Suara pria berbaju abu-abu itu adalah Zhuangsu, mengungkapkan kekaguman dan harapan dari hati. Patung setinggi 9 kaki itu terdiam. Tidak terjadi apa-apa. Tapi pria berbaju abu-abu itu tahu bahwa ketika Tuhan ingin tahu apa yang terjadi malam ini, dia bisa melakukannya dengan mudah.
Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas panjang dan hendak bangun ketika tubuhnya membeku. Bayangan panjang muncul di tanah di beberapa titik. Siapa? Pria berbaju abu-abu itu menoleh dengan tajam. Saya melihat sebuah tempat yang berjarak 3 kaki dari saya, dan saya tidak tahu kapan seorang pemuda berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang, memandangi patung setinggi 9 zang. Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Siapa kamu? Kamu berani masuk tanpa izin di pusat pengajaran saya. Ketika dia berbicara, dia berdiri dan siap. Jangan gugup, bisakah kamu memberitahuku asal-usul patung ini? Su Yi bertanya. Pria berbaju abu-abu itu mengubah ekspresinya dan berkata setelah beberapa saat ini adalah patung Lord Linglong, yang dipuja oleh sekte Linglongku. Dia adalah. Ketika dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Berteriak. Sebuah pesawat ulang-alik perak seperti ular melesat keluar, menusuk tenggorokan Su Yi. Tapi sosok Su Yi menghilang begitu saja, dan pesawat ulang-alik perak ini hilang. Di mana orang-orangnya? Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan keluar dari aula. Tapi sosoknya masih di udara, dan tangan putih besar menekannya dari udara. Ledakan. Pria berbaju abu-abu itu roboh ke tanah, tubuhnya remuk, darah mengalir, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Tangan kanannya gemetar, dan sebuah jimat rahasia muncul di telapak tangannya, yang akan dihancurkan. Sebuah kaki besar melangkah dan meremukkan tangan kanannya. Pria berbaju abu-abu itu mendistorsi pipinya kesakitan, matanya pecah-pecah, dan hatinya sangat terkejut. Siapa pria ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tetap jujur, mumpung saya masih sedikit tertarik untuk mempelajari sesuatu tentang Anda, sebaiknya Anda tidak memainkan trik kecil yang jelek itu. Berbicara, Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, dan jimat rahasia jatuh ke tangannya. Setelah beberapa saat, Su Yi segera mengerti bahwa ini adalah jimat rahasia yang penuh dengan kekuatan suci. Mungkinkah benda ini diberikan oleh Dewa Linglong? Su Yi menatap patung setinggi 9 zang. Patung ini memang sangat aneh, dengan 3 kepala dan 6 lengan, masing-masing tangan memegang lingkaran matahari hitam, kepala manusia dan tubuh ular, aneh dan misterius. Hal ini membuat Su Yi bertanya-tanya apakah ini penampakan sebenarnya dari Yang Mulia Dewa Linglong. Jika demikian, pihak lain kemungkinan besar adalah iblis. Bagus. Pria berbaju abu-abu itu tersentak cepat, suaranya serak, kamu menghujat ketika kamu melakukan sesuatu di depan patung Dewa Linglong. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Su Yi tersenyum, menyingkirkan jimat rahasia berbentuk ular hitam, dan mengabaikan ancaman pria berbaju abu-abu itu. Dia melihat lampu tulang putih di atas meja persembahan, dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, lampu tulang ini dapat menarik cukup darah semua roh untuk menerangi simpul ruang di sungai yang panjang. Ruang dan waktu, untuk memimpin putra dewa ke negeri dongeng, mungkinkah benda ini adalah harta rahasia yang dianugerahkan oleh dewa? Tiba-tiba, pria berpakaian abu-abu itu berubah warna sepenuhnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa kata-kata yang dia laporkan kepada Yang Mulia Dewa Linglong sebelumnya didengar oleh pihak lain. Ya, itu adalah harta rahasia yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa Linglong dan lainnya. Pria berbaju abu-abu itu memiliki suara serak dan rendah, selama 19.000 tahun terakhir, Sekte Linglong saya telah menuangkan 3.000 kati darah yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya setiap 9 hari, sehingga suatu hari, mampu untuk memimpin putra dewa yang ditugaskan oleh Lord Linglong ke alam abadi. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Su Yi dengan mata merah, saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah tidak menyentuh lampu tulang putih itu dengan mudah, jika tidak, bahkan jika Anda memiliki Taijing Xiu. Karena itu, saya juga akan terjerat dalam perampokan ilahi, dengan kematian tetapi bukan kehidupan. Su Yi mendengus dan berkata pemuja Wan Ling mengambil putra dewa, dan Dewa Linglongmu juga berencana untuk menjemput putra dewa, dapatkah dikatakan bahwa jalan menuju menjadi dewa akan segera datang dunia abadi? Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa putra dewa yang menyebut dirinya, Lu Feng, penuh dengan auman yang tidak mau dan marah.
Ini juga yang membuat Sui mengerti bahwa alasan mengapa agama Wanling ingin mengundang putra dewa adalah untuk menjadi dewa di dunia abadi di masa depan. Hal yang sama membuat Sui menyadari bahwa meskipun dia adalah putra dewa, dia membutuhkan kesempatan untuk menjadi dewa, untuk memadatkan ketuhanannya dan membangun posisi yang saleh. Dan sekarang, setelah mengetahui bahwa Sekte Dewa Linglong juga merencanakan hal serupa, Sui secara kasar dapat menyimpulkan bahwa mungkin tidak perlu bertahun-tahun sebelum jalan untuk menjadi dewa benar-benar muncul di negeri dongeng. Karena Yang Mulia tahu jalan untuk menjadi dewa, Anda secara alami harus memahami tujuan putra dewa datang ke dunia peri. Tampaknya hal-hal seperti itu melibatkan para dewa, apakah Anda berani melakukannya? Memprovokasi. Pria berbaju abu-abu itu bertanya retoris. Sui berkata, aku bertanya padamu apakah jalan untuk menjadi dewa akan segera muncul. Pria berbaju abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya hal-hal tabu seperti itu, bahkan pemimpin sekte saya tidak tahu. Tetapi Anda benar, di masa depan, dengan keturunan para dewa, mereka akan turun ke negeri dongeng satu demi satu dan menjadi dewa. Jalan itu ditakdirkan untuk segera muncul juga. Sui mengangguk, dan segera berkata dengan penuh minat apakah Anda memiliki cara untuk mengizinkan saya mengobrol dengan dewa yang luar biasa ini. Ia sangat penasaran, bagaimana biasanya agama Linglong yang didukung oleh para dewa berkomunikasi dengan dewa-dewa yang mereka percayai. Pria berbaju abu-abu itu tercengang, matanya melebar, kamu mau bicara dengan Tuhan. Kenapa tidak? Sui berkata dengan ringan, di matamu, dewa itu seperti langit, kamu hanya bisa menghormati mereka, dan tidak berani untuk tidak patuh, tetapi di mataku, mereka tidak lebih dari beberapa praktisi yang kuat. Pria berbaju abu-abu. Setelah keheningan yang lama, pria berpakaian abu-abu itu menekan ketidaknyamanan di hatinya dan berkata, seluruh sekte Linglong, termasuk pemimpinnya, tidak dapat berbicara dengan Yang Mulia Dewa Linglong. Berbicara, dia menggerakkan tubuhnya yang patah dan berdarah dengan susah payah, memandangi patung setinggi 9 zang, ekspresinya menjadi fanatik dan saleh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat pergi dan bicaralah dengan dewa. Sui mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Dewa Linglong di masa lalu? Jika Tuan Linglong membuat keputusan, dia akan menunjukkan keajaiban pada patung itu, dan dia akan membatalkan keputusan itu, yang akan diungkapkan oleh pemimpin sekte saya. Pria berbaju abu-abu itu berkata, dan setelah saya menyelesaikan kehendak Lord Linglong, saya hanya perlu menyembah di sini dan melaporkannya, dan Lord Linglong akan mengetahuinya. Omong-omong, dia tiba-tiba menyeringai dan menatap Sui dengan kebencian, artinya, percakapan antara kamu dan aku, serta apa yang kamu lakukan sebelumnya, tidak dapat disembunyikan. Tetaplah, kamu ditakdirkan untuk diberitahu oleh Lord Linglong. Dia tampak sombong dan ceria, seolah-olah dia telah berhasil dalam sebuah trik. Yang membuat pria berbaju abu-abu kecewa, Sui tidak panik, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Tawa yang tak dapat dijelaskan ini, seperti pisau tajam yang menusuk jantung pria berpakaian abu-abu, membuatnya merasa sangat terhina, dan berkata dengan marah, kamu masih tertawa. Dipantau oleh para dewa, tidak peduli apakah Anda siapa, ditakdirkan untuk mati jelek. Ingat URL. Sui mengabaikan orang ini. Dia berjalan langsung ke patung 9 zang, melihat lampu tulang putih di atas meja persembahan, dan berkata dengan lembut, nama saya Sui, dan saya adalah orang yang Anda sebut dewa. Cari, pada tahun-tahun itu, saya telah membunuh banyak utusan ilahi, dan mungkin jelas mengapa Anda takut akan reinkarnasi. Sui. Pria berbaju abu-abu itu menepuk kepalanya, seperti disambar petir, akhirnya dia mengerti identitas orang yang datang, dan wajah lamanya berubah total. Ternyata dia, reinkarnasi dari Kaisar Malam Abadi. Di aula leluhur yang gelap, suara Sui melanjutkan. Saya tahu Anda telah mengamati saya, dan saya tahu persis apa yang ingin Anda lakukan. Saat lampu berkedip, wajah Qin Jun yang berkedip dan berkedip menunjukkan penghinaan, dunia ini bodoh, jinger seperti langit, tetapi saya berbeda, saya tidak pernah takut untuk bergulat dengan Anda. Omong-omong, Sui perlahan mengangkat matanya, memandangi patung Dewa 9 Zang, dan berkata dengan tenang, di masa depan,
aku akan mematahkan posisi dewamu dan merampas ketuhananmu, lihat kamu yang tinggi di atasmu, jatuh ke dunia fana. Pria berbaju abu-abu itu ketakutan. Penghujatan. Orang ini menghujat dan mengancam para dewa. Su Yi melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan patung setinggi 9 zang itu terkoyak, dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya terbang, memercikkan asap dan debu ke seluruh tanah. Ini membuat pria berbaju abu-abu ketakutan, ngeri, bagaimana dia bisa berani? Apakah Anda benar-benar tidak takut dihukum oleh Tuhan? Seketika, mata pria berpakaian abu-abu itu melebar. Dia melihat Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah lampu tulang putih. Dalam lampu tulang putih, ada kekuatan para dewa yang menakutkan, dan orang-orang Taijing tidak berani menyentuhnya. Jika tidak, Anda akan terjebak dalam bencana. Seperti yang diharapkan oleh pria berbaju abu-abu, ketika Su Yi menyentuh lampu tulang putih dengan ujung jarinya, bencana ilahi berwarna darah melonjak keluar dari lampu, seperti tentakel berwarna darah yang padat, menyebar dengan liar, menutupi seluruh lengan Su Yi dalam sekejap, dan terus menyebar ke arahnya. Haha, orang ini tamat. Benar saja, dia melukai dirinya sendiri dan tidak bisa hidup. Pria berbaju abu-abu itu sangat gembira. Tapi pada saat ini, Su Yi tertawa ringan, dan ada cahaya dan bayangan reinkarnasi yang dalam dan tidak jelas pada sosok yang kokoh itu. Kemudian, bencana surgawi berwarna darah meledak inci demi inci. Dalam sekejap, seperti ular mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka hancur dan lenyap. Pria berbaju abu-abu itu tercengang di sana. Bagaimana? Kok bisa? Ledakan. Lampu tulang bergetar hebat, meledak dengan bencana ilahi yang mengerikan, seperti semburan berdarah yang meletus. Tapi semua ini telah dilakukan pada Su Yi, saat dia memutar kekuatan reinkarnasi, dia akan menghancurkan kekuatan bencana ilahi seperti bambu patah. Lalu, aku menggenggam lampu tulang putih dengan kuat. Benda ini terbuat dari tulang tangan yang misterius dan tidak diketahui. Meski tingginya hanya beberapa meter, beratnya seperti gunung. Orang. Ledakan. Kekuatan aneh yang tak terlihat dan terlarang mengalir ke lautan kesadaran Su Yi, menyebabkan jiwa Su Yi menderita dampak yang mengerikan. Siapa kau sampai menghancurkan harta karun kursi ini? Suara agung dan dingin bergema di lautan kesadaran Su Yi. Saya melihat kabut berwarna darah bergolak dan mengembun menjadi sosok ilusi dengan 3 kepala dan 6 lengan, kepala manusia dan tubuh ular, dan masing-masing dari 6 tangan memegang matahari hitam besar. Kepala yang terpusat dan wajah yang menawan dan cantik penuh dengan niat membunuh. Luar biasa. Tidak, itu pasti kekuatan tanda yang ditinggalkannya. Pada saat ini, Su Yi tidak ragu menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk mengaktifkan pedang 9 penjara. Dentang. Nyanyian pedang besar bergema di lautan kesadaran. Pedang 9 penjara, yang telah lama diam, terbangun, dan kekuatan pedang tertinggi yang tak terlukiskan menyapu lautan pengetahuan. Itu pedang itu kamu. Tiba-tiba, Yang Mulia Dewa Linglong berteriak. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersamar dalam suaranya. Ledakan. Suara itu masih bergema, dan sosok Linglong God Venerable meledak dan musnah. Lautan kesadaran bergejolak dan secara bertahap kembali ke keheningan. Wajah Su Yi sedikit pucat. Ini hanya kekuatan tanda yang ditinggalkan di lampu tulang putih oleh Dewa Linglong, tetapi itu sangat mendominasi dan menakutkan. Jika dia tidak menembak tepat waktu dan menggunakan pedang 9 penjara, jiwanya akan terluka parah. Namun, ini bukan apa-apa bagi Su Yi. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa Yang Mulia Dewa Linglong tampaknya mengenali pedang 9 penjara, dan dengan demikian mengenali dirinya sendiri. Su Yi ingat apa yang pernah dikatakan utusan yang bekerja untuk Buddha Lentera. 2 kehidupanku sebelumnya terbunuh oleh upaya gabungan para dewa. Dalam sungai waktu yang panjang, wanita misterius, Luo Yao, juga membuktikan ini, dan dia menyebut dirinya, Saudara Dao. Dan sekarang, kata-kata marah Yang Mulia Dewa Linglong tidak diragukan lagi membuktikan lebih jauh bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia bertarung melawan para dewa. Mana dari 2 kehidupan masa lalumu yang dibunuh oleh para dewa? Su Yi tidak bisa menebak. Saat ini, Su Yi hanya tahu bahwa generasi kelimanya,
bernama Li Fuyu, adalah pembudidaya pedang paling misterius dan terpisah di zaman Tai Huang. Dia mengajar 4 kaisar pedang Taijing. Juga di Gunung Lingsu, di kedalaman Laut Cina Timur, ia meninggalkan buku-buku warisan yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Wayang Jiwa, Lei Ze, dibuat oleh Li Fuyu. Buku kulit hewan emas yang mencatat rahasia menjadi dewa ditinggalkan oleh Luo Changning, yang merupakan keturunan Li Fuyu. Menurut apa yang dikatakan Keratua Pedang Negatif, pada awal era Tai Huang, Li Fuyu telah meninggalkan negeri dongeng dan pergi ke puncak Sungai Era. Perbuatan Li Fuyu telah lama dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah, dan telah menjadi rumor ilusi. Dan sekarang, bahkan dengan mengesampingkan kehidupan kelima Li Fuyu, ada 4 kehidupan lampau yang disegel di pedang 9 penjara, dan Sui tidak dapat membedakan 2 kehidupan lampau mana itu. Dia meninggal di tangan para dewa. Di tangannya, lampu tulang itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Juga membangunkan Sui yang sedang berpikir. Pria lumpuh berbaju abu-abu itu berteriak. Mengembara, panik, dan putus asa tertulis di seluruh wajahnya. Jangan takut, selama kamu membantuku sedikit, aku tidak akan membunuhmu. Sui melangkah maju dan berbicara dengan hangat. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan 8 kepala berdarah berguling ke tanah. Kepala-kepala ini semua berasal dari alam Raja Abadi dari Sekte Linglong. Sebelumnya, mereka diburu oleh Sui secara diam-diam dan dikumpulkan. Pria berbaju abu-abu itu menggigil dan hampir pingsan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sebelum itu, 8 pendeta yang menjaga gereja telah dibunuh secara brutal. Berikan surat rahasia ini kepada pemimpin Anda bersama dengan kepala-kepala ini. Sui berkata, mengeluarkan jimat rahasia yang disegel, dan melemparkannya ke pria berbaju abu-abu. Ketika dia telah membaca surat rahasia itu, dia secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia membersihkan jubahnya dan berjalan pergi. Baru setelah dia melihat sosoknya menghilang, pria berbaju abu-abu itu akhirnya yakin bahwa dia cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak bisa menahan napas. Tetapi ketika dia melihat 8 kepala berdarah di tanah, dia hanya merasa udara di tubuhnya menjadi berdarah dan dia ingin muntah. Ada teror besar antara hidup dan mati. Tangguh sebagai Raja Abadi, ketika menghadapi ancaman keempatnya, berapa banyak orang yang bisa menjaga wajahnya tetap utuh. Di luar Gunung Kipan. Ketika mereka melihat sosok Sui kembali, Zuyu Dapengyao dan Qi Fufeng, yang telah menunggu di sana, menghela nafas lega. Puan, apakah ini bisa diselesaikan? Qi Fufeng mau tak mau bertanya. Bodoh, apakah Anda perlu menanyakan ini? Tuan Yongye tidak pernah gagal. Burung Zuyu Dapeng berkata dengan nada menghina. Berbicara, ia melangkah maju dan menyerahkan kendi anggur. Tuan Yongye, apakah Anda tidak lelah? Apakah Anda ingin istirahat dulu? Postur kaki anjing yang menyanjung membuat mata Qi Fufeng lurus. Ayo kembali ke Bailuzu. Sui mengambil kendi dan meminumnya, lalu berkata, selanjutnya, itu tergantung pada sikap 6 raksasa abadi. Malam itu, mereka pergi dan kembali ke Bailuzu. Pada malam yang sama, Sekte Linglong Divine mengirim 8 kepala berdarah dan surat rahasia dari Sui ke Sekte Taiking dengan kecepatan 100.000. Karena pemimpin sekte mereka masih bertahan di Sekte Taiking. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.